ketemu lagi sama Loso Uci. Nah, hari ini Loso Uci akan temenin kalian untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau sama-sama memuji Engkau. Kiranya pujian-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, langsung mau ajak adik-adik semua kita nyanyi bahwa Tuhan mencintai semua kita. Dan kita itu berharga di mata Allah. Kita bernyanyi Big or Small. Jangan lupa bangkit berdiri ya. Big or small. Kita nyanyi sama-sama lagi bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan kita dan satu-satunya Raja kita. He is God. Masih bangkit berdiri ya. Lagu ini ada gerakannya. Langsung mau adik-adik semua pakai gerakannya di rumah. He is God. He is God. The one true God. Shout
percaya bahwa Allah adalah pokok anggur kita dan setiap kita adalah carangnya. Ayo kita sama-sama nyanyikan Yesus pokok dan kita carangnya. Masih tetap berdiri ya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagi ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hore! Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya pujian-pujian tadi boleh membuat kami mengerti Tuhan akan kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu boleh tertanam di hati setiap kami dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik semua yang mau kasih persembahan, bisa minta tolong papa, mama, atau keluarga yang lainnya untuk transfer di rekening sekolah minggu kita yang ada di bawah ini ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Saya harapkan adik-adik boleh tetap berkonsentrasi dan kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Adik-adik, kita telah belajar pasal demi pasal di dalam keempat Injil yang kita pelajari selama beberapa bulan ini. Dan di pasal-pasal terakhir dari keempat Injil ini kita akan belajar peristiwa-peristiwa terakhir, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus. Sebelumnya saya akan tanya kepada adik-adik dulu, apakah adik-adik mengetahui dan ingat kitab-kitab apa yang termasuk dalam 4 kitab Injil itu? Ayo. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sip, oke. Nah adik-adik, dalam keempat Injil ini kita dapat melihat dan membaca tulisan-tulisan dari mana peristiwa kehidupan Tuhan Yesus, dari kelahiran Tuhan Yesus, peristiwa spesial yang terjadi ketika Yesus melayani dalam dunia ini, dalam kehidupannya, kematiannya, dan juga sampai kebangkitannya. Nah adik-adik, hari ini saya akan mengajak adik-adik boleh melihat dan juga kiranya adik-adik boleh merasakan jika seandainya adik-adik ada hadir bersama-sama melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kematian Tuhan Yesus. Peristiwa yang akan kita saksikan yaitu ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun yang terletak di sebelah timur daripada Yerusalem, ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dan adik-adik, bagaimana perasaan daripada Tuhan Yesus? Dia bergumul ketika dia berdoa. Dia memohon kepada Allah Bapa di surga. Tuhan,
Allah Bapa, apa yang harus saya lakukan? Dalam keadaan sedih, takut dan gentar. Tetapi Tuhan Yesus berserah kepada kehendak Allah Bapa di surga. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi semua ini sesuai dengan apa yang telah Allah Bapa rencanakan atas kehidupannya. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami siksaan menuju pada kematiannya. Adik-adik, mari langsung ajak kita menyaksikan video berikut ini. Bapa, jika Engkau mau, jauhkan cawan ini dariku. Tapi, janganlah kehendakku, melainkan jadilah kehendak-Mu. Seorang malaikat menjelma kepada Yesus dan menguatkan dia. Peluhnya menitis ke tanah seperti darah. Kenapa kau tertidur? Bangunlah. Berdoalah agar kau tak jatuh dalam pencobaan. Yudas, dengan ciumankah kau mengkhianati anak manusia? Tuan, bolehkah kami serang dengan pedang? Mari, tangkap dia. Sudahlah tuh. Mukjizat. Perlukah kau datang dengan pedang seolah-olah aku ini penjahat? Tiap hari aku berada bersama kamu di rumah Tuhan, tapi kamu tak menangkap aku. Tapi inilah waktu kamu bertindak. Bila kuasa kegelapan memerintah. Tangkap dia. Adik-adik, pada saat Yesus ditangkap, Petrus mengikuti, mengendap-endap masuk ke dalam rombongan orang-orang banyak itu. Petrus ingin mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang banyak itu terhadap gurunya yang dikasihinya itu. Oleh sebab itu, dengan sembunyi-sembunyi, Petrus melihat dari kejauhan apa yang terjadi pada gurunya. Gurunya disiksa, gurunya dipukul, dicambuk, ditendang oleh begitu orang banyak dan juga serdadu-serdadu. Di antara orang banyak itu, ada yang mengenali siapa dirinya. Orang itu menanyakan, "Hai, apakah engkau salah seorang muridnya?" Petrus bingung, Petrus takut dia akan ditangkap juga, akan dihukum. Oleh sebab itu, bagaimana ya? Apa yang harus dia jawab? Bagaimana adik-adik? Apa yang dikatakan Petrus? Apakah Petrus jujur? Ataukah Petrus berbohong? Ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus
Ia mengatakan bahwa aku tidak mengenal dia. Aku bukan murid dia. Dan di samping itu, ia cepat-cepat berlalu. Ia cepat-cepat berjalan ke tempat yang lain. Tetapi di sana pun ia diketahui orang juga. Dan ada orang juga yang bertanya kepada Petrus, "Hai, apakah engkau salah seorang dari mereka?" Bukan. Petrus sembunyi lagi. Dia mau keluar daripada banyak orang itu. Tapi ada orang juga yang menegur dia. Dan akhirnya tetap Petrus menyangkal Yesus. Sampai ketika dia penyangkalan ketiga kalinya ini, bunyi ayam berkokok mengingatkan Petrus bahwa dia telah menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus merasa penyesalan yang mendalam. Dia menyingkir dan meminta ampun untuk semuanya ini. Dia menyesal untuk menyangkal Tuhan Yesus. Dan saat itu, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dibawa oleh para pasukan saudara-saudara itu untuk menghadap ke imam besar. Pertama-tama dihadapkan kepada imam besar Hanas. Lalu Yesus dioper, diserahkan kembali kepada imam yang lain, yaitu imam besar Kayafas. Di sana Tuhan Yesus diadili di depan begitu banyak para ahli Taurat, para kepala-kepala imam, dan juga orang-orang tua, pemuka-pemuka agama. Mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka menuduh-nuduh Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka pun memberikan kesaksian palsu kepada Yesus. Untuk apa? Agar Yesus harus mati. Hukum mati. Itulah yang tujuan mereka. Yesus dalam pengadilan itu. Ya, akhirnya Yesus pun dibawa ke hadapan gubernur Roma yang pada saat itu dipimpin oleh Pilatus. Adik-adik, kembali kita saksikan peristiwa apa yang terjadi di hadapan Pilatus. Mereka membawa Yesus menghadap Pilatus, gubernur Rom yang paling ganas, yang telah menyalibkan beribu-ribu orang. Dan apa yang kamu mau? Kami dapati dia ini menyesatkan orang kita. Dia menyebabkan kekacauan di rumah Tuhan. Apakah hukumannya? Hukum dia. Aku dapati orang ini tidak bersalah. Kami dapati dia bersalah. Dia menghasut orang supaya jangan membayar cukai. Mengaku dirinya Mesias, Raja. Raja? Kau raja orang Yahudi? Seperti katamu, Dia bermula dari Galilea dan sekarang tiba di sini. Di Galilea? Dia orang Galilea kah? Jika demikian, biarlah Herodes menghakiminya. Dia masih di Yerusalem kan? Bawa dia ke Herodes. Siapakah kau ini? Siapa yang kau sebut pengikutmu? Ramai orang katakan kau boleh melakukan mujizat. Tunjukkan padaku. Tuanku, dia menyesatkan semua orang. Dia memanggil dirinya Raja. Orang ini Raja? Daulat tuanku. Pukul dia baik-baik. Bawa dia kepada Pilatus. Ini daerahnya.
Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati. Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya. Dan bunuhlah orang ini. Bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang engkau tunggu, Pilatus? Salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia. Ya, Yesus. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia. Hukum dia. Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Dia tak buat apa-apa. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum. Hukum dia. Salibkan dia. Hukumkan dia. Salib dia. Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia. Hukum dia. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur. Mundur ke belakang. Mundur. Pergi dari sini. Jangan dekat dia. Mundur. Mundur. Pergi dari sini. Lepaskan tempat ini. Keluar. Kau ke tepi. Jangan bilang disuruh. Berdiri. Berdiri. Kau? Siapa namamu? Simon dari Kirene, Tuan. Mari ke sini. Kutum tali itu. Kau angkat dia. Cepat jalan. Mundur. Mundur. Tinggalkan dia. Jalan, pergi dari sini. Mundur. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Adik-adik, kita telah menyaksikan cuplikan video bagaimana Tuhan Yesus disiksa. Bagaimana Tuhan Yesus harus menderita, dicambuk, diludahi, diolok. Hinaan-hinaan Yesus alami. Apakah adik-adik dapat membayangkan jika adik-adik ataupun juga Lause hadir dalam peristiwa-peristiwa tersebut? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan adik-adik? Biarlah hal ini boleh kita menjadi perenungan kita. Bagaimana sikap kita terhadap Yesus yang begitu mengasihi kita, terhadap Yesus yang sungguh-sungguh rela menghadapi, menerima semua penyiksaan dan penderitaan ini.
Sampai akhirnya Yesus digiring ke atas sebuah tempat, sebuah bukit, Bukit Tengkorak, Bukit Golgota. Di sana Tuhan Yesus disalib bersama dengan penyamun. Dua orang penyamun ini adalah orang-orang yang berdosa, adik-adik. Mereka patut memang menerima hukuman di kayu salib atas kesalahan mereka. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus juga termasuk manusia yang berdosa? Tidak. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Tetapi dia dijadikan berdosa. Oleh karena apa? Dia harus mati di atas kayu salib. Oleh karena apa? Karena begitu kasihnya Allah Bapa kepada kita umat manusia yang berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa Lause, adik-adik, dan kita semua orang. Dialah Yesus merupakan karya keselamatan yang Allah Bapa janjikan bagi umat manusia. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh pengharapan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, ketika peristiwa Tuhan Yesus di atas kayu salib, di sana orang-orang di bawah juga tetap mencaci maki, serdadu-serdadu, orang yang membenci Yesus tetap mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan tabah, dengan kekuatan daripada Roh Allah, dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Dan ketika Yesus mengatakan, aku sudah selesai, maka Yesus pun mati, menghembuskan nafasnya. Dan saat itu, apa yang terjadi adik-adik? Sesuatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ada gempa bumi dan dahsyat. Dan setelah itu juga tiba-tiba tirai bait Allah yang besar dan tinggi terbelah dari atas sampai ke bawah, yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan peristiwa ini membuat orang-orang takjub, dan ada juga serdadu dan juga pasukan-pasukan lainnya mengakui Yesus adalah betul-betul anak Allah. Dan setelah Yesus mati dikubur, dan setelah Yesus mati di atas kayu salib, datang Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus meminta kepada serdadu juga izin kepada Pilatus untuk melepaskan Yesus dari kayu salib, mengapaninya, dan juga menguburkan Tuhan Yesus di kuburan milik Yusuf Arimatea ini. Akhirnya Yesus pun dikubur di kuburan Yusuf Arimatea. Dan di kuburan itu merupakan kuburan yang baru. Lalu di dalam kuburan itu pun prajurit-prajurit, bahkan juga para ahli-ahli Taurat, para tua-tua juga meminta Pilatus untuk menutup kubur itu dengan batu yang besar. Dan juga minta pasukan-pasukan untuk berjaga-jaga di depan kubur. Mereka takut Yesus, mayat Yesus dibawa lari atau dibawa kabur oleh murid-muridnya. Adik-adik, peristiwa-peristiwa yang telah kita lihat sepanjang cerita hari ini, bagaimana adik-adik menanggapinya? Yesus yang rela menderita siksaan yang bertubi-tubi secara fisik dan mental. Apakah adik-adik mau menerima Yesus sebagai juru selamat? Adik-adik, apakah adik-adik mau bertobat dan percaya kepada Yesus? Yesus yang begitu mengasihi kita, yang telah rela mati demi untuk menghapus dosa kita. Mari adik-adik, datanglah kepadanya, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus mau mengampuni dosa kita. Dia memberi kita pengharapan. Yesus akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari Rasul mengajak kita semua tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa
kasih-Mu, dan juga sungguh luar biasa pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami umat manusia yang berdosa. Engkau rela menerima siksaan, penderitaan secara fisik dan mental Engkau telah hadapi ya Bapa. Dan semuanya ini oleh karena Engkau mau menyelamatkan kami manusia berdosa daripada api neraka ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh membuka hati kami untuk menerima Yesus secara pribadi sebagai juru selamat kami. Tolong kami juga Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang penuh dengan pertobatan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan menjalankan firman Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan hari kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai ayat hafalan kita minggu ini, langsung ambil dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke adik-adik, saya harapkan adik-adik bisa menghafalnya di rumah ya, dan tetap mengerjakan devonya. Kita boleh bersaat teduh, kita tetap boleh berdoa kepada Tuhan setiap harinya, membaca firman-Nya, dan kita menjadi sebagai anak-anak pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.